Kalian pernah ngerasain ini nggak? Udah belajar fotografi cukup lama? Udah paham segitiga exposure? Paham aperture priority, shutter priority, manual mode? Udah bisa ambil foto yang tergolong oke, tapi begitu rekam di video, itu settingannya kayak gimana? Apa sama kayak di fotografi? Tenang aja, kalian nggak sendirian karena gue juga ngalamin. Dan kita akan bahas tentang exposure di video kali ini. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Christo Chandra, dan di video kali ini gue akan bahas gimana caranya setting exposure buat rekam video. Karena berdasarkan pengalaman gue, teknik pengaturan exposure di foto dan videografi itu berbeda. Ada banyak hal yang membedakan antara menangkap gambar 1 frame versus 24 frame per detik. So, gue rasa kalian yang milih buat nonton video ini itu udah paham apa itu exposure di fotografi dan gimana cara settingnya. Kalau kalian ngerasa belum yakin tentang setting exposure, feel free buat nonton dulu video gue sebelumnya. Anyway, setting segitiga exposure di kamera kalian itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, settingan ini tuh mengatur exposure, tapi di sisi lain dia mempengaruhi look dari gambar yang kita tangkap. Meskipun kamera mirrorless kalian bisa rekam video dan juga foto, setting exposure untuk di foto dan video juga sama, tapi treatment untuk pengaturan exposure buat foto dan video itu sangat berbeda. Di fotografi contohnya, kalau kalian memilih untuk menggunakan shutter speed yang cepat atau yang lama, untuk motret benda yang relatif diam itu hampir nggak ada bedanya. Di videografi, di mana akan selalu ada pergerakan di dalam sebuah frame, shutter speed akan sangat bertanggung jawab terhadap look dari gambar kita, terutama motion blur. Sehingga hampir setiap waktu, shutter speed itu biasanya nggak akan bergonta-ganti dan menyebabkan kita kehilangan satu variabel buat ngatur exposure kamera. Belum lagi masalah flickering lampu. Kalau kita rekam video menggunakan penerangan lampu rumah atau lampu praktikal, itu biasanya akan muncul satu isu baru, yaitu adalah flickering. Flickering ini sebenarnya bisa kita kendalikan dengan penggunaan shutter speed tertentu. Biasanya di 1/50 detik untuk negara dengan sistem grid 50 Hz kayak Indonesia. Berikutnya adalah problem ISO. Kalau kita memilih untuk merekam dengan dynamic range yang maksimal, itu biasanya kita akan memilih untuk merekam dalam log. Dan kalau kita pilih untuk shoot dalam log, akan ada base ISO tertentu yang cukup tinggi supaya bisa menggunakan mode ini. Di kamera gua, Fujifilm X-T3, itu ada base ISO 640 kalau kalian ingin mengaktifkan fitur F-Log. Tapi ini tergantung balik lagi dengan kamera yang kalian gunakan. Praktis, kalian akan kehilangan beberapa setting exposure kalau rekam video, dan yang paling jelas adalah shutter speed, terutama kalau situasi lightingnya flicking. Dua parameter kalau ditambah kalian rekamnya dalam log. Nah, ini gue belum bahas tentang aperture, di mana settingan satu ini itu juga sangat terkait dengan look dari sebuah visual yang akan kalian hasilkan. Yang artinya kalian akan terkunci atau kehilangan settingan tertentu. Jadi pertanyaan besarnya, gimana caranya ngatur exposure di video? At least ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian atur pencahayaannya dalam sebuah scene. Nah, alih-alih kameranya yang menyesuaikan exposure dari sebuah scene-nya, kita buat scene-nya yang nyesuaiin pengaturan kameranya. Dan hal ini yang biasanya dilakukan oleh berbagai sinematografer dalam sebuah film. Sinematografer dan gaffer itu biasanya akan bekerja sama untuk menggunakan lighting dengan treatment yang berbeda-beda tergantung visi dari sebuah film. Dan dalam sebuah film, tim yang bertugas untuk mengurus pencahayaan ini itu jumlahnya bisa puluhan orang supaya pengaturan lighting di setiap scene itu bisa disesuaikan dengan cepat. Kalau kalian tertarik buat belajar ngerekam video yang hasilnya bisa maksimal, consider kalian punya lighting, at least buat key light untuk menyinari subjek kalian. Rule of thumb-nya adalah semakin gede watt-nya, fleksibilitas penggunaannya akan semakin tinggi. Buat scene kayak gini yang lagi kalian lihat, gue menggunakan kombinasi lensa bukaan gede dan lampu COB 60 watt plus modifier softbox yang berukuran relatif gede supaya menghasilkan pencahayaan yang cukup halus di wajah gue. Hal kedua yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian punya satu alat lagi yang disebut dengan ND filter. Kalau kalian ingat pembahasan sebelumnya, di mana kalau rekam video itu shutter speed-nya dipatok di antara sekitar 1/50 detik. Bayangin skenario ini ditambah dengan situasi di mana depth of field yang kalian gunakan cukup tipis, dan kalian ngerekamnya dalam log yang minimal ISO-nya 640, itu akan membuat exposure di kamera kalian tuh terlalu tinggi. Hal paling simpel yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan menambahkan semacam kacamata hitam ke bagian depan lensa atau belakang lensa supaya exposure kalian jadi terkontrol.
ND filter sendiri jenisnya ada beberapa, ada fixed ND dan juga ada variable ND. Fixed ND itu artinya filter ini hanya bisa menurunkan exposure dengan tingkat tertentu. Cara baca ND filter ini itu juga spesial. Contohnya yang di tangan gua ini adalah ND8 yang akan nurunin exposure di kamera kalian sebesar 3 stop. Ingat, perhitungan stop ini akan selalu dalam basis 2, dan karena 8 itu adalah 2 pangkat 3, itu angka 3-nya yang kita pakai dalam perhitungan exposure ini. Jadi kalau kalian lihat ada ND 1000, 1000 itu mendekati 1024, yang kalau dalam basis 2 itu adalah 2 pangkat 10. Yang artinya itu adalah ND yang nurunin exposure sebanyak 10 stop. ND jenis lain itu adalah VND atau Variable Neutral Density. VND ini populer banget di kalangan YouTuber karena versatility-nya yang bisa nurunin exposure yang bervariasi tergantung range dari filternya. Anyway, VND filter ini sebenarnya adalah 2 CPL atau 2 circular polarizer yang ditumpuk. Dan berdasarkan mekanisme kerja dari polarizer, dia itu akan bisa ngeblok cahaya dengan arah gelombang tertentu. Maka 2 CPL akan punya karakteristik untuk bisa ngeblok banyak cahaya dengan arah gelombang tertentu. Jadi, ND dan VND ini punya banyak keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan kalau kalian pakai ND yang fix itu adalah kalau kalian melakukan panning atau pergerakan kamera lainnya, refleksi dari objek di kamera itu nggak akan berubah. Nggak kayak kalau kalian pakai VND. Kalau pakai VND, akan ada perubahan refleksi saat pergerakan kamera dan terkadang menimbulkan artefak aneh di gambar kalian kalau kita menggunakan VND yang jarak exposure-nya terlalu lebar. Personally, gue selalu menyiapkan berbagai peralatan ND di peralatan tempur gue, yaitu fixed ND dan juga variable ND. Dan juga berbagai macam lighting dengan berbagai macam form factor mulai dari COB sampai tube light. So far gitu aja, semoga kalian jadi paham gimana caranya setting exposure buat videografi, dan sampai ketemu sama gua Christo Chandra di video berikutnya. Bye!